2 tahun pernikahan seharusnya menjadi masa bulan madu yang mulai stabil. Namun, bagi Andra, segalanya hancur. Hanya karena sebuah kotak sepatu tua di atas lemari yang terjatuh saat ia sedang membersihkan debu. Di dalam kotak itu, terselip amplop coklat kusam. Andra membukanya, berharap menemukan foto lama atau kenangan manis. Sebaliknya, ia menemukan akte nikah mereka. Awalnya ia bingung, karena buku nikah asli ada di laci meja rias. Namun, saat ia meraba tekstur kertas dan memperhatikan segelnya, ada sesuatu yang mati. Ia membawa dokumen itu ke seorang teman lama yang bekerja di kantor urusan sipil secara diam-diam. Jawaban temannya singkat, namun menghancurkan. Nomor registrasi ini tidak terdaftar. Dra, ini produk percetakan biasa, bukan negara. Pikiran Andra langsung tertuju pada Siska, istrinya. Siskalah yang mengurus seluruh administrasi pernikahan 2 tahun lalu, dengan alasan ayahnya memiliki koneksi agar prosesnya cepat. Selama ini, Siska adalah sosok istri sempurna, perhatian, lembut, dan selalu mendukung hobi motoran Andra. Arue mulai melakukan penyelidikan kecil. Identitas palsu. Ia memeriksa KTP Siska saat istrinya mandi, foto dan nama benar. Namun saat ia mencoba mengingat keluarga besar Siska, ia menyadari ia belum pernah mengunjungi rumah masa kecil Siska. Dengan alasan sudah dijual. Transfer misterius, ada mutasi rekening rutin setiap bulan ke nama yang tidak dikenal dengan keterangan biaya keamanan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Andra duduk di ruang tamu dengan akte palsu itu di atas meja. Siska pulang, tersenyum manis, seperti biasa. Namun senyum itu membeku saat matanya menangkap kertas di atas meja. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan yang nyaman. Siska tidak menangis. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya menutup pintu ropet-ropet, menguncinya, dan menatap Andra dengan tatapan yang belum pernah ia lihat. Sebelumnya dingin dan penuh perhitungan. Aku melakukannya untuk melindungimu, Mas, bisik Siska. Karena jika pernikahan kita tercatat secara resmi, mereka akan menemukan aku. Dan jika mereka menemukanku, kamu juga akan habis. Mereka datang. Suara Siska datar, dingin, namun dipenuhi kepanikan yang terpendam. Tanggang Andra gemetar saat ia memegang kartu identitas bukti penipuan selama 2 tahun ini. Kata-kata itu, mereka datang, terdengar seperti vonis mati. Di luar, suara klakson yang tak sabar menyentak mereka. Siska berbalik, matanya tajam dan waspada. Ia tak lagi terlihat seperti istri yang penurut. Ia terlihat seperti seekor hewan buruan yang siap melawan. Ia mengambil mantelnya. Bukan mantel yang biasa ia kenakan untuk belanja, melainkan mantel hitam tebal yang terbuat dari bahan taktis. Ia melempar sebuah tas ransel taktis ke arah Andra. Pakai. Sekarang, perintahnya. Nada bicaranya cepat dan efisien. Nudi. Arue. Tertegun. Siska, apa tidak ada waktu, Mas? Potongnya. Suaranya naik 1 oktav. Jika mereka menangkap kita, mereka tidak akan bertanya. Mereka akan membunuh kita, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia menarik laci meja di samping TV, dan di dalamnya, Andra melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka akan ada di rumah mereka. Sebuah pistol. Siska mengambilnya dengan cekatan, memeriksa magazin dengan gerakan yang sangat terlatih. Di luar, suara pintu mobil tertutup terdengar, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat di jalan setapak. Ke belakang, bisik Siska, mendorong Andra ke arah dapur. Jendela belakang. Cepat mereka berdua bergerak ke dapur. Andra berpegangan pada ranselnya dengan erat. Hatinya berdegup kencang di dadanya. Ia tak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Wanita yang ia cintai selama 2 tahun, wanita yang ia sangka adalah istri sempurna, kini memegang senjata dan mengarahkan mereka ke dalam bahaya. Saat mereka mencapai jendela belakang, Andra mendengar suara dobrakan keras di pintu depan. Siska tidak ragu. Ia membuka jendela dan melompat keluar. Mendarat dengan tenang di halaman belakang yang gelap. Ia menatap Andra.
memberi isyarat agar ia mengikuti. Enudi, Arue, ragu-ragu. Sebentar, menatap ke dalam rumah, yang kini dipenuhi oleh suara-suara, teriakan dan langkah kaki. Ia tak punya pilihan lain. Ia memanjat jendela dan melompat, mendarat di samping Siska. Lari, bisiknya, menarik tangan Andra dan berlari ke dalam kegelapan malam. Penggeharan telah dimulai. Andra tidak tahu siapa mereka, atau mengapa mereka mengejar mereka. Ia hanya tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Mereka berlari, menembus hutan. Daun-daun basah menampar wajah mereka, dan kaki mereka terjerembab di tanah yang berlumpur. Andra bisa mendengar napas berat Siska di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Di belakang mereka, suara teriakan dan langkah kaki terus terdengar. Semakin dekat setiap saat. Kemana kita pergi? Tanya Andra. Suaranya terengah-engah. Aku punya tempat berlindung, jawab Siska. Suaranya tenang, meskipun napasnya berat. Tidak jauh dari sini, Enodi. Aru, tidak bertanya lebih lanjut. Ia percaya pada Siska. Ia percaya bahwa Siska akan membimbing mereka ke tempat yang aman. Mereka terus berlari, mendaki bukit-bukit curam, dan menyeberangi sungai-sungai kecil. Hutan semakin lebat, dan kegelapan semakin pekat. Namun Siska seolah-olah mengetahui jalan keluar dari labirin ini. Tiba-tiba, Siska berhenti dan menunjuk ke sebuah gua di balik air terjun. Di sana, bisiknya, itu tempat berlindung kita. Mereka berlari ke arah gua. Air terjun yang dingin menyiram tubuh mereka. Siska segera menyalakan api, dan mereka duduk berdekatan, mencoba menghangatkan diri. Andra menatap Siska. Matanya penuh dengan pertanyaan. Siska, siapa mereka? Tanya Andra. Dan mengapa mereka mengejar kita? Siska mendesah. Tatapannya jauh ke dalam api. Itu cerita panjang, Mas, jawabnya. Tapi, yang penting adalah kita harus tetap bersama. Kita harus saling melindungi. Enudi. Arue mengangguk. Ia tahu, Siska benar. Di dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya ini, mereka hanya memiliki satu sama lain. Ia menggenggam tangan Siska erat, berjanji untuk tidak pernah melepaskannya. Bersembunyi saja tidak akan cukup, lanjut Siska sambil membuka tas taktisnya. Ia mengeluarkan sebuah perangkat dekripsi kecil dan sebuah hard drive eksternal yang terbungkus plastik kedap air. Data di dalam sini adalah asuransi nyawa kita, tapi juga alasan mereka terus memburu kita. Enudi. Arue mendekat. Hawa dingin gua kontras dengan panas api yang menyambar. Jika mereka organisasi besar, bagaimana kita bisa melawan? Kita hanya berdua, Siska. Siska menatap suaminya. Ada kilatan, bangga, sekaligus sedih di matanya. Kamu ingat kelompok motor yang sering kamu temui setiap akhir pekan? Mereka bukan sekadar komunitas touring, Mas. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang aku rekrut secara diam-diam selama 2 tahun ini untuk berjaga-jaga. Jika hari ini tiba, Andra terbelalak. Dimas, Bagas, mereka tahu tentang ini? Mereka tidak tahu detailnya. Tapi mereka berutang budi padaku, dan mereka punya kemampuan yang kita butuhkan. Siska kemudian berdiri, memadamkan api dengan sekali injakan tanah, membuat gua kembali gelap gulita. Kita tidak bisa lama di sini. Pelacak di mobil kita mungkin sudah diputus, tapi mereka punya satelit termal. Tiba-tiba, suara dengungan halus terdengar dari langit di atas air terjun. Drone, tiarap, bisik Siska sambil menarik bahu Andra. Sebua, lampu laser merah, menyapu dinding gua, mencari tanda-tanda kehidupan. Siska menarik pistolnya, namun ia tidak menembak. Ia menunggu hingga drone itu melintas sedikit lebih dekat ke arah air terjun. Mas, saat aku bilang lari, kita lari ke arah tebing sebelah kiri. Ada jalan setapak tersembunyi menuju desa Sirna. Kita akan bertemu Bagas di sana. Desa Sirna? Andra mengulang nama itu, merasa familiar. Itu tempat yang kamu bilang sudah dihapus dari peta? Persis. Karena di sana, manifestasi
tidak punya kuasa di tengah. Suara gemuruh air dan dengungan drone yang semakin mendekat. Andra menyadari bahwa hidupnya sebagai warga sipil biasa telah berakhir. Kini, ia bukan lagi sekadar suami adalah rekan dalam sebuah perang bayangan. Sekarang, teriak Siska. Mereka melompat keluar dari balik air terjun tepat saat drone tersebut meledakkan granat gas ke dalam gua. Dalam balutan hujan dan kegelapan, keduanya berlari, menembus rimbunnya hutan, menuju sebuah desa yang menjadi satu Satania. Harapan mereka untuk bertahan hidup. Mereka tiba di pinggiran desa Sirna saat fajar mulai menyingsing. Namun kabut tebal menyelimuti tempat itu, seolah menyembunyikannya dari dunia. Di ujung jalan setapak, raungan mesin motor yang berat memecah kesunyian. Dia lampu depan menyala terang, membutakan mata Andra sesaat. Dari balik kemudi motor scrambler yang garang, muncul sosok yang sangat ia kenal. Tepat waktu Siska. Suara berat itu berasal dari Bagas. Ia tidak mengenakan jaket kulit touring biasanya, melainkan rompi pelindung dengan senjata laras pendek tersampir di punggungnya. Di belakangnya, Dimas menyusul dengan motor adventure-nya. Wajahnya tampak tegang, namun siap tempur. Andra tertegun. Selama ini kalian tahu? Bagas turun dari motornya dan menepuk bahu Andra. Maaf Dra, Siska minta kami tutup mulut demi keselamatanmu. Tapi sekarang, topengnya sudah lepas kan? Selamat datang di dunia nyata. Mereka masuk ke sebuah gudang tua yang ternyata adalah bunker komunikasi tersembunyi. Siska segera menghubungkan hard drive misterius itu ke deretan monitor. Data ini berisi daftar pejabat yang disuap oleh manifestasi. Jelas Siska, jika kita berhasil mengunggahnya ke server publik, mereka akan hancur dalam semalam. Tapi, sinyal di desa ini diacak. Kita butuh pemancar tinggi. Menara pemancar di puncak cadas gantung. Salah Dimas. Hanya itu satu-satunya cara. Tapi itu wilayah terbuka. Kita akan jadi sasaran empuk bagi mereka. Saat mereka sedang menyusun rencana, Andra menyadari sesuatu yang janggal. Ia melihat Dimas melangkah menjauh ke sudut ruangan, membelakangi yang lain, dan tampak sedang menekan sesuatu di pergelangan tangannya. Andra mendekati Siska dan berbisik, Siska, apa kamu benar-benar yakin dengan mereka semua? Tadi malam, drone itu menemukan kita terlalu cepat di gua Shise. Terdiam, matanya yang tajam melirik ke arah Dimas yang masih sibuk sendiri. Ia menyadari satu hal. Pelacak itu bukan ada di mobil mereka, tapi mungkin tertanam di salah satu dari mereka. Bum ledakan keras menghantam gerbang depan gudang. Suara helikopter tempur terdengar meraung tepat di atas langit desa Sirna. Lampu sorot raksasa menembus atap gudang yang rapuh. Mereka di sini, teriak Bagas sambil menghunus senjatanya. Siska, Andra, naik ke motor. Kami akan menahan mereka di sini. Siska menarik tangan Andra menuju motor adventure yang sudah disiapkan. Pegangan erat. Mas, kita harus sampai ke puncak cadas gantung sebelum mereka menutup seluruh akses jalan. Pegangan. Mas, ini akan sangat guncang, teriak Siska. Suaranya parau, namun penuh tekad. Ia memutar gas, motor scrambler, mat splatter, lebih dalam, meluncur dari jalan aspal basah, dan berbelok tajam ke kiri, menapaki jalur tikungan ekstrem yang menuju cadas gantung. Tanjakan Kurung Kades gantung langsung menguji Andra. Ia harus memegang erat pinggang Siska saat motor scrambler itu memanjat formasi tebing vertikal yang menjorok keluar, melampaui jurang yang menelan view ke lembah di bawah. Motor scrambler itu meraung, mendaki tanjakan berbatu yang semakin menyempit. Saat mereka mendekati puncak cadas gantung, di belakang mereka, lampu-lampu jeep taktis militer milik manifestasi mulai terlihat menembus kabut, memuntahkan peluru yang menghantam bebatuan di sekitar ban motor Siska. Itu menaranya. Tuh, menaranya, teriak Siska, menunjuk ke sebuah struktur besi tua yang berdiri kokoh di tepi jurang terdalam cadas gantung. Angin kencang menerpa mereka, hampir saja menghempaskan keseimbangan motor. Siska mengerem mendadak tepat di bawah menara. Ia melompat turun. Tangannya dengan cekatan menarik ransel taktis dan hard drive
yang menjadi satu-satunya senjata mereka. Andra, kamu harus memegang senjata ini. Jaga tangga menara. Jangan biarkan siapapun naik. Andera, dengan tangan gemetar, menerima pistol yang disodorkan Siska. Aku tidak pernah menembak orang. Siska, jangan menembak untuk membunuh, Mas. Tembak untuk bertahan. Siska mulai memanjat tangga menara dengan kecepatan yang luar biasa. Di atas sana, ia harus menghubungkan hard drive secara manual ke pemancar satelit. Saat Siska berada di tengah menara, sebuah motor lain muncul dari jalur tikungan. Itu adalah Dimas. Namun, ia tidak datang untuk membantu. Ia berhenti beberapa meter dari Andera, menodongkan senjata laras panjangnya. Maafkan aku, Dra, kata Dimas. Suaranya dingin tanpa emosi. Keluargaku disandera oleh manifestasi. Berikan datanya. Atau Siska tidak akan pernah turun dari menara itu. Angin menderu kencang di puncak cadas gantung, membawa bau mesiu dan tanah basah. Siska terpaku di tengah tangga besi yang berkarat. Sementara di bawahnya, moncong senjata Dimas masih tertuju tepat ke arah Andera. Satu langkah lagi ke atas. Siska dan aku bersumpah, Andera tidak akan melihat matahari terbit, teriak Dimas. Suaranya gemetar. Ada pertarungan batin yang hebat di matanya. Mereka memegang anak dan istriku. Aku tidak punya pilihan. Andera mendongak, menatap Siska yang mendekap hard drive itu di dadanya. Siska, jangan berhenti. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tiba-tiba, helikopter manifestasi yang sedari tadi berputar-putar menurunkan sorot lampu raksasanya tepat ke arah mereka. Suara pengeras suara menggelegar dari udara. Serahkan datanya sekarang, atau kami ratakan puncak ini. Siska melihat bar progres di perangkat dekripsinya. 95%, 5% lagi menuju kehancuran manifestasi. Tapi juga 5% menuju kematian mereka semua. Melihat Dimas yang ragu karena silau lampu helikopter, Andera mengambil keputusan nekat. Ia tidak menggunakan pistolnya untuk menembak Dimas. Sebaliknya, ia melemparkan tubuhnya ke arah kaki Dimas, menjatuhkan pria itu ke tanah berbatu. Siska, sekarang naik ke puncak, raung Andra sambil bergulat memperebutkan senjata Dimas. Siska memanjat sisa anak tangga dengan kecepatan gila. Di puncak menara, ia menghantamkan hard drive itu ke terminal utama. Jarinya menari di atas layar yang retak. Q7H%, Q7Q%. Diwa, satu rudal kecil ditembakkan dari helikopter, menghantam sisi tebing cadas gantung. Getarannya membuat menara bergoyang hebat. Siska terlempar ke pinggir pagar pembatas, bergelantungan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih memegang kabel data. Hya-ke-pasento. Aprodo komperito. Seketika itu juga, ribuan ponsel di seluruh negeri berdenting. Bukti kejahatan manifestasi tersebar luas secara otomatis. Peluru dari helikopter menghujani puncak menara, memercikan bunga api pada struktur besi tempat Siska berpegangan. Namun, sebelum rudal kedua sempat dilepaskan, raungan mesin motor yang jauh lebih buas terdengar dari jalur pendakian rahasia di sisi tebing. Dari kegelapan kabut, Bagas muncul dengan motor custom besarnya, melompat melewati rintangan batu. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, belasan lampu motor anggota komunitasnya memecah kegelapan. Seperti kawanan serigala, Bagas menarik rem tangan, melakukan sliding tajam, dan dalam satu gerakan mulus, ia melepaskan tembakan dari peluncur suar flare gun ke arah kokpit helikopter. Cahaya merah terang membutakan pilot manifestasi sesaat, membuat helikopter itu oleng menjauh dari menara. Andera, menunduk, teriak Bagas. Ia turun dari motor dan mulai memberikan tembakan perlindungan dengan senapan taktisnya. Anggota komunitas motor yang lain segera mengepung pasukan darat manifestasi yang baru saja turun dari Jeep Dimas, yang masih bergulat dengan Andera. Terpaku melihat kawan-kawannya datang. Kebingungan dan rasa bersalah terpancar di wajahnya. Bagas, aku nanti saja penjelasannya, Dim. Ambil senjatamu, bantu kami, balas Bagas tanpa menoleh. Di puncak menara yang bergoyang,
Siska melihat angka di layarnya. 100% upload successful data terkirim. Seluruh dunia sudah melihatnya, teriak Siska. Suaranya hampir tenggelam oleh suara tembakan. Ia segera melepas kabel dan bersiap turun. Namun helikopter yang tadi sempat oleng kini kembali stabil dan mengarahkan moncong meriamnya langsung ke arah Siska. Siska, lompat, raung Andera dari bawah. Tanpa ragu, Siska melepaskan pegangannya pada menara dan terjun bebas ke arah tebing yang lebih rendah, berharap pada rimbunnya pepohonan atau perlindungan dari Tumentemonia di bawah. Langit desa Sirna yang tadinya kelam perlahan memerah saat fajar menyingsing. Namun, bukan hanya karena matahari, sebuah ledakan hebat membubung tinggi di lembah setelah helikopter. Manifestasi kehilangan kendali akibat gempuran terkoordinasi dari komunitas motor pimpinan Bagas. Helikopter tempur itu meledak menjadi kembang api raksasa yang menandakan berakhirnya era teror manifestasi di wilayah tersebut. Di kaki menara, Dimas jatuh terduduk dengan tatapan kosong. Sementara, Bagas meletakkan tangannya di bahu Dimas. Tidak ada kata-kata, hanya pengertian bahwa perjuangan mereka belum benar-benar selesai untuk membersihkan nama mereka. Siska turun dari menara dengan tubuh penuh debu dan luka gores. Langsung disambut pelukan erat oleh Andra. Hard drive yang mereka bawa kini kosong, karena isinya sudah menjadi milik publik di seluruh dunia. Kini, identitas mereka bukan lagi rahasia. Siska bukan sekadar istri biasa. Dan Andra bukan lagi warga sipil yang tak tahu apa-apa. Dengan hancurnya pusat komando manifestasi, mereka kini memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Meskipun mereka tahu, bayang-bayang masa lalu akan selalu mengikuti di setiap deru mesin motor mereka.